Di balik kerindangan lereng Sungai Pakrisan, bersembunyi sebuah jejak sunyi dari masa lampau. Sebuah candi yang tak menjulang, tapi justru menyatu dengan tebing batu. Inilah perjalanan saya menyusuri Candi Tebing Tegalinggah, sebuah monumen spiritual yang menjadi saksi heningnya zaman Bali kuno. Tepatnya di Tegalinggah, Desa Bedulu, Gianyar. Lokasinya hanya beberapa menit dari Goa Gajah dan Yeh Hulu, namun jauh lebih tersembunyi. Langkah kaki menuruni puluhan anak tangga, jalan yang berlumut menandakan lokasi ini jarang dikunjungi. Dan di balik tebing ini tersembunyi salah satu situs pemujaan kuno yang dipahat langsung pada batu padas. Situs Candi Tebing Tegalinggah berada di sisi barat Sungai Pakrisan. Dalam diamnya, ia menyimpan misteri tentang spiritualitas, arsitektur, dan relasi manusia dengan alam. Perjalanan saya diawali dengan mengunjungi sumber mata air alami yang ada di sekitar tebing. Di Candi Tebing Tegalinggah ini kita bisa menjumpai pancoran di sini. Ada sumber mata air. Kalau saya lihat di sebelah sana itu ada gua ya, seperti gua. Jadi airnya mengalir di balik daripada ini tebing gua dan mengalir ke sini. Airnya sangat segar sekali. Ada 1, 2, 3, 4 dan di atas itu juga ada pancoran. Biasanya juga tempat ini biasa digunakan untuk melukat ya, kalau istilah Balinya gitu, untuk pembersihan. Jadi suasananya sangat asri sekali di sini. Kita akan lihat candi yang berada di sebelah sana. Air ini biasa digunakan warga untuk keperluan air minum. Selain itu juga ada pancuran khusus yang digunakan untuk upacara keagamaan. Candi Tebing Tegalinggah juga digunakan sebagai tempat pertapaan, dibuktikan dengan banyaknya ceruk-ceruk pertapaan. Menuruni anak tangga pertama, kita sudah langsung menjumpai ceruk-ceruk yang ada di sini, ceruk-ceruk pertapaan, tapi kondisinya seperti yang terlihat itu sudah tergenang air ya. Kira-kira mungkin lebarnya sekitar hampir 2 meter. Di dalamnya itu bisa muat, mungkin kalau misalnya duduk 2 orang itu masih muat lah di dalam. Lumayan besar ceruk-ceruk pertapaan yang ada di sini. Di sini ada 3. Di situ masih ada lagi. Kita akan lihat langsung ke sana. Sebaran ceruk-ceruk pertapaan juga ditemukan di seberang sungai, tepatnya di sisi timur Sungai Pakrisan. Nah, ini saya sudah berada di depan ceruk yang ada di Candi Tebing Tegalinggah. Kalau ini ukurannya cukup besar ya. Di sini menyerupai, kalau saya lihat seperti bangunan gitu, ada kayak atapnya. Kemudian ada 3 rongga, tetapi setiap rongga ini ternyata berhubungan. Jadi ada tiangnya di tengah-tengah.
kemudian di tengahnya itu ternyata dia nembus. Jadi ruangan satunya dengan ruangan lainnya itu dia bisa saling bertemu. Ini luas sekali di sini. Struktur bangunan banyak yang sudah runtuh berserakan di depan candi. Akses menuju candi ini juga cukup menantang. Selain jalan yang licin dan di sebelahnya merupakan sungai Pakrisan yang curam. Situs ini diyakini sebagai tempat pemujaan leluhur, mungkin keluarga bangsawan atau resi. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan prasasti langsung di situs ini. Diduga dibangun pada abad ke-11 hingga 12 Masehi. Situs ini sezaman dengan Gunung Kawi dan Goa Gajah. Bentuknya tidak seperti candi batu biasa. Ini adalah candi pahat langsung dibentuk dari tebing cadas. Ya, saya sudah berada di Candi Tebing Tegalinggah dan di belakang itu terlihat ya candinya. Kalau kita lihat itu ada dua candi, seperti yang saya katakan tadi bahwa ini mirip seperti candi di Gunung Kawi. Jadi candinya itu diukir di tebing langsung, jadi dipahatkan di tebing. Ada dua candi di sana. Itu saya lihat seperti bangunan di atasnya seperti Linggayoni atau bagaimana ya, itu ada 3. Bisa dikatakan seperti itu atau tidak sih? Saya bukan arkeolog, tapi semoga ini bisa menjadi bahan gitu untuk para arkeolog mungkin di luar sana yang tertarik ingin meneliti lebih dalam lagi tentang keberadaan candi ini. Yang jelas Candi Tebing di Tegalinggah ini menjadi tempat diperkirakan menjadi tempat pemujaan para leluhur di masa lalu. Sayangnya, tidak banyak yang mengetahui keberadaan situs ini. Beberapa bagian telah rusak oleh erosi dan longsor. Di sini juga ada bangunan menyerupai pintu masuk. Cuaca yang awalnya cerah mendadak hujan membuat perjalanan menyusuri Candi Tebing Tegalinggah tidak bisa saya lanjutkan. Ketika perjalanan menuju area parkir kendaraan, saya berjumpa dengan Ika Kyang yang merupakan warga setempat. Kami sempat berbincang di mana beliau menceritakan ada sebuah bangunan menyerupai bangunan Bali dan bangunan tersebut telah runtuh. Dan reruntuhannya ada di depan bangunan seperti di pintu masuk atau pemedalan. Oh, dumun tahun kudo nih wenten nih tu kakiang. Nindek bangunan nih ane cara bale nih kang tu kakiang. Ini cari bale nih sekitar tahun 51. Oh, kari wenten nih wus nih tan wenten kan? Hancur nanti. Ane di depan nih kan akeh batu-batu nih ya. Kan dulu ada lalat. Nge. Lalat. Oh, nge. Yang candi niko yang kentan candi niko wenten malah muncul na niko nge. Tan memang menika mantan nge. Berarti na di depan niko na runtuh niko bale na nika. Oh, oke. Tapi ban batu kan tan? Nge ban batu. Dan wenten dan malakar ban kini kamian rabna batu. Oke. Kekena kan yang mengandung Nak magaya dumun nge. Menapi. Meskipun demikian, perjalanan kali ini sangat bermakna. Dari balik sunyi dan lumut yang tumbuh di dinding batu ini, saya diajak kembali pada masa ketika keheningan adalah jalan menuju kebijaksanaan. Candi Tebing Tegalinggah bukan hanya monumen batu,
tapi ingatan tentang cara leluhur Bali menyembah, merenung, dan memahami alam